Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Masjidil Mujahidin beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati seluruh anggota dan juga hadirat yang pada kesempatan sore hari ini berada di tempat majelis ini. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, inayah serta hidayahnya. Pada kesempatan ini kita semua bisa kembali berkumpul bermuajah di Masjid Al-Mujahidin yang mulia ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga langkah kaki kita bersama menuju ke tempat ini akan mendapatkan keberkahan sekaligus ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya baik dalam ibadah maupun dalam bermuamalah. Ibu-ibu yang berbahagia, pada hari ini kita sudah memasuki di bulan Rajab, tepatnya 17 Rajab 1443 Hijriah, bertepatan dengan 18 Februari 2022. Artinya kita paham bahwa tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan pesta olahraga, pesta apa Bu? Pesta ibadah. Pesta ibadah. Dalam rangka untuk pesta ibadah inilah, yaitu di bulan Ramadan, kita semua sama-sama untuk menyiapkan diri secara lahir dan batin. Oleh karena itulah maka insyaallah apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan tamu Allah yang sangat agung itu, yang pertama adalah mari kita sama-sama, yang pertama yaitu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal untuk apa saja, baik itu nanti untuk menyambut bulan suci Ramadan, apalagi kita untuk pulang ke kampung akhirat yang kekal abadi. Sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Jamaah rahimakumullah, saya mengutip satu dari majelis taklim juga, yaitu Habib Abdurrahman Al-Asad Al-Habsyi, bahwa beliau mengatakan dalam majelisnya, jika manusia menanam suatu kebaikan, pasti dia akan menuai kebaikan. Pun sebaliknya, jika dia menanam suatu keburukan, pasti yang akan dipanen juga keburukan. Hal ini juga dimantapkan dalam suatu perkataan seorang salafus soleh, yaitu
Al-Hafidz Ibnu Rajab. Beliau mengatakan innal insana yajra'ul hasanah wassayi'at thumma yajra'u yaumal qiyamati mazarwa. Bahwasanya manusia itu akan menanam ketika hidup di dunia ini, disadari atau tidak, yaitu satu kebaikan dan juga keburukan. Karena hidup itu adalah pilihan. Saat iman itu yazid atau meningkat, maka itu disebabkan dengan apa yang kita lakukan itu, baik itu lisannya maupun perbuatannya, pasti akan menuju kepada sebuah kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu, pada saat kesempatan ini, para ulama banyak mengatakan di bulan Rajab ini adalah waktunya untuk bercocok tanam, waktunya untuk menanam suatu kebaikan-kebaikan itu. Faman yajra'ul khairan, barang siapa yang menanam suatu kebaikan, min qawlihi wa amalihi hasadal karamah. Barang siapa yang menanam suatu kebaikan dengan kata-katanya, dengan ucapannya, dengan statementnya, dengan ungkapan-ungkapan yang menyejukkan, maka dia akan menuai, akan memaninnya, yaitu kemuliaan-kemuliaan. Jadi barang siapa di sini yang menanam suatu kejujuran, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menanamkan dalam diri kita, kepada anak-anak kita, ya, keluarga kita, kejujuran itu ditanamkan di dalam diri kita dan juga di dalam keluarga kita, maka insya Allah ini akan menuai satu kepercayaan, akan memanen sebuah kepercayaan. Kenapa? Karena kejujuran itu siapa saja itu harus menjadi suatu kebutuhan, harus menjadi suatu hal yang menempel, bahkan mendarah daging dalam suatu jiwa seorang mukmin ataupun mukminah. Kejujuran, sebagaimana para rasul, sebagaimana para nabi. Para nabi, para rasul dikatakan dalam Quran surat Al-An'am ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku diutus oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk apa? Yaitu dalam rangka untuk melaksanakan amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin, dan aku, para nabi, para rasul itu bertugas untuk apa? Memberikan nasihat-nasihat, ya, memberikan wejangan-wejangan yang sangat terpercaya, yang sangat aman. Maka wajib bagi rasul itu, para rasul, para nabi mempunyai sifat: pertama siddiq, yang kedua tabligh, amanah, fatonah. Oleh karena itu, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat jujur ini penting kita tanamkan di dalam diri kita, lalu kita tanamkan juga dalam keluarga kita. Insya Allah yang namanya kepercayaan itu akan datang kepada diri kita, di mana kepercayaan itu merupakan amanah. Bila mana amanah ini kita mampu untuk melakukannya, melaksanakannya, ini adalah merupakan ladang amal kita yang nanti akan kita tuai kelak di akhirat. Yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap kebaikan dari kata-kata kita, dari perilaku kita, mari kita tanamkan juga yang namanya
kebaikan secara muamalah. Maka di situ akan kita mendapatkan suatu manfaat. Banyak para sahabat handai tolan yang percaya kepada kita, yang konsekuen terhadap kita dalam rangka untuk ta'awun alal birri wa taqwa, untuk saling tolong menolong, untuk saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan juga kesabaran. Bukan sahabat ketika di meja makan, bukan sahabat ketika sedang dia selalu bersenang-senang, tapi saatnya dia sedang bersedih gundah gulana, di situ dia meninggalkan kita. Bukan seperti itu yang kita inginkan. Teman yang sejati itu adalah dia selalu berada di kita, di diri kita saat kita senang ataupun sedang kita dalam keadaan susah. Kenapa? Karena kita sudah menanamkan di awal untuk dalam rangka bagaimana menjadikan diri kita nafi'un li ghairi, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Ini yang senantiasa kita selalu mewaspadai diri kita. Selanjutnya adalah bahwa ketika kita menanam satu sikap yang namanya rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Kita menanam jiwa kita ya rendah hati terhadap apa? Mungkin kita diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekayaan yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga jabatan, kehidupan, ya status sosial yang begitu tinggi. Namun karena itu adalah semuanya bukan suatu hal yang kita miliki, semata-mata itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tetap hati kita selalu rendah, ya, rendah hati. Nah, ketika kita mendapatkan satu pujian dari seseorang, maka dia cukup dengan mengucapkan di awal itu, yaitu alhamdulillah. Setelah itu baru kita menyampaikan bagaimana prosesnya dan seterusnya kalau diperlukan. Kalau tidak diperlukan ya tak usah, karena bisa jadi nanti mungkin bisa menjadikan sesuatu pemahaman yang lain didengar oleh orang tersebut. Kalaupun diminta, kenapa kok bisa jadi sukses dan seterusnya, ya bagaimana asal mulanya, jerih payah dan seterusnya. Kalau diminta baru kita terangkan, kalau tidak ya sudah. Termasuk kita dalam beramal, bersedekah, sudah kelihatan apa yang kita buat, apa yang kita bangun dan seterusnya. Tapi insya Allah, Allah itu Sami'un Basir, maha mendengar dan maha melihat. Kalaupun kita tidak menyampaikannya berkor-kor kepada orang lain, tidak cukup. Kalau orang mukmin itu adalah fatawakal ala Allah, hanya bertawakal kepada Allah, dia cukup seperti itu. Ini adalah merupakan tanaman-tanaman kebajikan kita, khususnya yang insya Allah akan kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Selanjutnya adalah yaitu jika kita menanam sebuah ketekunan, maka Anda akan menuai sebuah kepuasan. Ketekunan. Jadi ciri khas daripada orang mukmin itu adalah rajin, tekun, kreatif, inovatif. Ya. Berbeda dengan orang persepsinya orang mukmin itu apabila mendapatkan segala musibah dia sabar. Apabila dia mendapatkan sebuah kebahagiaan dia bersyukur. Betul ya, betul. Tapi jangan dikonotasikan yang namanya sabar itu gelenggam, ayem, diam, bukan. Tapi justru yang namanya sabar saat dia menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, prosesnya tiada adalah ikhtiar. Adanya usaha yang diilhami dengan berbagai macam pemahaman dan pengalaman. Nah, ini yang namanya sabar. Bukan dia stagnan, diam saja, bukan. Nah, oleh karena itu orang yang tekun, orang yang rajin,
Contoh ibu-ibu ya, sudah berapa puluh tahun ibu-ibu melaksanakan kajian di majelis-majelis taklim seperti ini. Mungkin ada yang 10 tahun, ada 15 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun. Gitu ya. Kenapa? Karena ilmu itu bagaikan cahaya, ya, bagaikan cahaya. Kalau kita tekun dengan cara apa tekunnya tadi? Sebelum masuk kita ke sini, kita sudah membersihkan jiwa kita, hati kita, ketulusan sampai di sini. Karena kalau ilmu itu tidak pernah masuk ya kepada suatu benda yang di dalamnya mungkin sangat gelap ataupun kotor. Itulah yang namanya qulub ataupun hati. Nah, oleh karena itu ibu sekalian, bahwa orang yang tekun, orang yang rajin pasti akan terpuji di mana-mana ya, dan dia akan menghasilkan sebuah nilai yang memuaskan ketika dia rajin dan luar biasa. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang senantiasa menanam sebuah pertimbangan, maka Anda akan menuai perspektif. Maksudnya apa? Pertimbangan di sini tiada lain adalah pernah seorang sahabat ya dalam sebuah perjalanan menuju perang sabilillah, mungkin sudah menjadi suatu hal yang biasa, tapi beliau mengatakan pemimpin pasukan berhenti sejenak dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, mungkin dengan cara perenungan dan juga sholat. Artinya di sini apa? Dalam menentukan untuk melakukan segala sesuatu atau memutuskan segala sesuatu, tidak terburu-buru, tidak istinja, tapi perlu adanya satu perenungan dahulu. Jadi tidak terburu-buru dalam memutuskan segala suatu perkara. Apakah ini kalau kita kerjakan apa manfaatnya, kalau saya tinggalkan apa dampaknya. Jadi ada perenungan dahulu sebelum kita melaksanakan langkah berikutnya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan ya dalam rangka kita juga untuk mempersiapkan diri secara lahir dan batin. Lalu berikutnya adalah jika Anda menanam kerja keras, maka Anda akan menuai kesuksesan. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu suatu hal yang lazim. Orang yang sudah bekerja keras maksimal dengan usaha yang ulet ya, gigih, tidak pernah kenal lelah, apalagi sampai putus asa dari untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang dia gapai tujuannya adalah lillahi ta'ala semata. Dengan kerjanya keras, maka tujuannya adalah goyatuna Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah. Radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Itulah keridhaan Allah, ridho kepadanya, mereka juga ridho kepada Allah. Ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah dan juga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dari seluruh ikhtiar-ikhtiar yang sudah dilakukan secara tahap demi tahap. Yang terakhir, setelah kita menanamkan berbagai macam kebajikan tadi, maka tidak sedikit manusia yang ketika dia menanam satu pengampunan, maka dia akan mendapatkan satu perdamaian. Ini penting. Maka ciri orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala seluas 7 langit dan juga bumi, arduhas samawati wal ard, yaitu diantaranya alladzina yunfikuna amwalahum bisyarra wad darra ya wal afina anin nas. Orang yang wal afina anin nas, orang yang senantiasa
selalu segera memaafkan ketika orang berbuat salah kepada dirinya, tidak ditunda-tunda. Bahkan nggak sampai diminta sama orang yang berbuat salah kepada dirinya minta maaf, dia sudah dimaafkan dahulu. Karena ini ada satu hadis ya, ketika Rasulullah SAW mengumumkan sebentar lagi ada seorang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Siapa dia? Setelah beberapa menit Rasulullah berbicara seperti itu, memang datang orang luar biasa. Waktu itu Umar bin Khattab menilai, apa ini orangnya? Oh, biasa-biasa saja. Tapi Umar bin Khattab itu rasa ingin tahunya sangat tinggi. Gak cukup dari itu, dia ingin lihat bagaimana keadaannya orang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Dia bertamu selama 3 hari 3 malam. Ya biasa-biasa aja di sana. Waktunya makan, waktunya tidur, waktunya sholat. Tapi terakhir ya nggak mendapat sesuatu yang istimewa dari dia. Ketika ditanya, wahai fulan, sebenarnya saya terus terang, saya ini ingin membuktikan ya, sebagaimana yang pernah saya dengar dari Rasulullah, bahwa engkau adalah seorang yang salah satunya dari 10 orang yang akan dijamin masuk surga. Apa kehebatanmu? Ya nggak tahu. Ya sebagaimana Anda yang lihat, waktu makan, waktu tidur, waktu kerja. Ada pasti. Coba kamu ingat-ingat. Nah, ternyata Allah ya bukan ingin disebut ria. Allah menunjukkan kepada Umar bin Khattab, saya ini setiap mau tidur kebiasaan saya adalah memaafkan kesalahan orang. Memaafkan kesalahan orang sebelum dia minta maaf kepada saya. Nah, gampang kan Bu ya? Gampang. Tapi prakteknya nggak tahu. Kelihatannya gampang tapi prakteknya nggak tahu. Bahkan kalau ketika kita tidak teguran selama 3 hari aja, itu ada hukumnya. Ya, ada hukumnya. Silakan dibaca. Hukum orang yang tidak menegur saudaranya, sahabatnya selama 3 hari, tidak ngomong-ngomong. Gara-gara apa? Karena saling gengsi, saling berebut benar. Aku yang benar. Coba kalau berebut salah, ya gitu ya, memaafkan. Selesai. Makanya tadi kata Ustadz Abdurrahman Al-Asad Al-Habsyi ya, kalau dia menanamkan dalam dirinya, menekankan kepada dirinya adalah senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, maka yang akan timbul adalah kedamaian, kesejahteraan. Nah, ini yang mari kita sama-sama 6 pesan ya, 7 pesan kalau tidak salah tadi. Yang pertama adalah tanamkan kejujuran ya. Kemudian yang kedua adalah kebaikan-kebaikan yang senantiasa selalu kita jadikan sebagai suatu kebermanfaatan sehari-hari ya. Kerendahan hati, ya, ketekunan ya. Kemudian juga bagaimana kita senantiasa tidak terburu-buru di dalam memutuskan suatu perkara, kerja keras, dan seterusnya adalah bagaimana kita memaafkan kesalahan orang lain sebelum mereka atau dia itu minta maaf kepada kita. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kesempatan ini insyaallah umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya bulan Ramadan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا وأساتذتنا ومشايخين ولأئمة المسلمين وعامتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور قلوبنا بنور القرآن
كما نورت الأرض بشمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.